Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang proses keperawatan dalam keperawatan kritis. Adapun keperawatan kritis ini merupakan suatu tindakan yang harus memerlukan perawatan karena pasien yang berkualitas tinggi dan komprehensif. Pasien yang dikatakan pasien yang mengalami masa kritis itu, maka kita sebagai perawat harus segera melakukan tindakan dengan cepat. Karena pada pasien kritis ini waktu adalah vital. Selanjutnya itu dalam suatu proses keperawatan, perawat memberikan suatu pendekatan yang sistematis karena perawat dalam keperawatan kritis ini harus melakukan evaluasi dengan cepat. Selain itu juga dalam proses keperawatan memiliki beberapa metode dalam pemecahan suatu masalah. Yang pertama itu ada pengkajian, analisa, perencanaan, implementasi, dan yang terakhir itu mengevaluasi. Selanjutnya pada keperawatan kritis, seharusnya kita menggunakan proses keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan, yang mana kita harus melakukan pengumpulan data secara terus-menerus pada semua pasien yang sedang sakit kritis di mana saja tempatnya. Lalu yang kedua, lakukan identifikasi suatu masalah atau kebutuhan pasien. Selain itu juga kita harus lebih prioritas harus berdasarkan data yang sudah dikumpul. Lalu selanjutnya kita melakukan rencana pada asuhan keperawatan yang harus diformulasikan. Lalu rencana asuhan keperawatan tersebut juga harus diimplementasikan sesuai dengan prioritas dari identifikasi suatu masalah. Dari implementasi tersebut maka ada hasil dari asuhan keperawatan, maka kita akan melakukan evaluasi secara terus-menerus. Maka selanjutnya ini adapun pre-arrival assessment, di mana pre-arrival assessment ini untuk melakukan suatu pengkajian yang dimulai pada saat perawat mendapatkan suatu informasi dari tim kesehatan yang berada di ruang lainnya. Pada tim kesehatan itu maka akan menyampaikan bahwa akan ada pasien kritis yang akan dirawat di ruang intensif, di mana pasien tersebut dengan kondisi yang sangat menurun. Lalu selanjutnya itu dalam pengkajiannya, maka kita pada fase ini dalam pengkajiannya itu kita akan melakukan identitas pasien, menentukan diagnosa pada pasien tersebut. Maka yang ketiga itu memonitoring tanda-tanda vital pada pasien tersebut. Lalu alat-alat bantu invasif yang akan digunakan, modus ventilasi, mekanik yang akan digunakan apabila pasien itu menggunakan ventilator. Lalu selanjutnya itu ada admission and quick check, di mana admission and quick check ini untuk pengkajian pada tahap ini kita bisa melakukan suatu pengkajian yang dimulai dari pasien yang sudah dirawat di unit perawatan intensif, sehingga perawatannya bisa langsung melakukan observasi umum kepada pasien. Dan juga kita selain itu juga kita melakukan pengkajian ABCDE, seperti kita melakukan pengkajian airway, breathing, sirkulasi, drugs. Terus di mana drugs ini apakah pasien saat ini mengalami alergi obat atau makanan. Terus equipment, apakah ada alat yang terpasang pada pasien. Selain itu juga perawat dapat melakukan timbang terima dan timbang terima. Lalu selanjutnya itu ada comprehensive assessment, di mana pada comprehensive assessment ini
perawat akan melakukan suatu pengkajian lengkap pada pasien seperti riwayat kesehatan masa lalu pasien, riwayat kesehatan pasien saat ini, bio, psikososial dan juga spiritual. Kita juga melakukan pengkajian fisik yang mana kita akan yang dimulai dari vaskuler, respirasi, neurologi, sistem renal, sistem gastrointestinal, sistem endokrin, lalu sistem imun dan juga sistem integumen. Lalu yang terakhir ini ada ongoing assessment, di mana pada fase ongoing assessment ini perawat lebih fokus pada kondisi kestabilan pasien. Maka perawat harus melakukan pemantauan setiap 1-2 jam. Namun apabila pasien mengalami penurunan status fisiologi selama 2-4 jam sekali pada pasien yang mulai stabil, maka perawat bisa memantau selama 15 menit sekali saat kondisi pasien mulai kritis kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai proses asuhan keperawatan. Saya ucapkan terima kasih.